peran serta dari masyarakat untuk sama-sama melakukan protokol kesehatan ini juga kita himbau tentunya ya, supaya pelaksanaan di pencoblosan nanti sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, kalau terkait dengan apa sih, Bo, yang boleh, yang tidak boleh masyarakat lakukan pada saat di TPS, di hari H ini yang kadang-kadang sosialisasinya agak telat, tidak tersampaikan ini. Gimana, Bu Desi? Ya, larangan-larangan yang ada di TPS tentunya kalau dari dulu sampai sekarang masih sama tentunya larangannya ya, karena kita menerapkan asas luber gitu ya, langsung umum bebas rahasia. Yang pertama tentunya harus langsung datang, tidak boleh mewakilkan, dilarang mewakilkan, itu yang pertama ya. Yang kedua, kerahasiaan dari pilihan pemilih ini harus tetap kita jaga dengan cara dilarang di TPS itu melakukan dokumentasi pilihan. Jadi nggak boleh tuh selfie nanti di bilik suara gitu ya. Nah itu larangan. Kemudian di asas kebebasan masyarakat memilih ini juga harus bebas dari intervensi pihak-pihak manapun. Nah dengan cara kami melarang di area TPS itu ada atribut-atribut partai politik ataupun atribut pasangan calon. Jadi harus steril di situ. Maka dari itu 3 hari menjelang pemungutan suara ini sudah masa tenang tuh bersih semua nih. Bersih semua, jadi supaya tidak mempengaruhi pilihan dari masyarakat. Itu larangan-larangan. Kemudian terkait dengan di era sekarang ini ya, tentunya kita sangat menghimbau agar masyarakat itu tidak mengajak anak-anak gitu ya datang ke TPS, bukan melarang tapi kita menghimbau. Itu memang tidak masuk dalam larangan, hanya kita himbau gitu ya. Kalaupun misalnya punya anak gitu yang susah untuk ditinggalkan, paling tidak bergantian lah dengan suami atau saudaranya ya, menjaga di rumah, kemudian satu datang ke TPS. Kalau dulu kan bisa diajak nih ke TPS nunggu bareng gitu. Kalau sekarang ya dihimbau lah agar karena pandemi ini ya, kita supaya tidak terjadi penyebaran. Betul. Rentan anak-anak ini ya. Ya. Yang ditekankan sekali kan di sini adanya money politik ya, Pak ya. Nah itu yang benar-benar ditekankan, karena mungkin Pak Lurah yang kemarin divisi hukum ini sangat udah gencar sekali menyampaikan bahwa ada konsekuensi hukum ketika adanya money politik nih di dalam pelaksanaan pemilihan ini. Mungkin Pak Lurah sedikit disampaikan kepada paslon ini penting ya, supaya tidak terjadi diskualifikasi atau apalah sanksi. Silakan Pak Lurah, gimana? Ya, jadi kepada pasangan calon kami menghimbau untuk mematuhi segala sesuatu, segala aturan, kemudian salah satunya adalah untuk tidak melaksanakan koordinasikan dengan gugus tugas, sehingga mereka bisa cepat mendapat penanganan. Ya, ketimbang di rumah sakit-sakit sendiri, datang ke TPS, ketika ada kendala kita akan langsung koordinasikan. Karena kami juga sudah berkoordinasi, ada Pokja juga yang melibatkan gugus tugas. Baik, nah sedikit saya ingat, kalau bagi mereka yang sakit misalnya, ada di rumah sakit, kemudian mungkin ada di rutan misalnya, ininya perlakuannya bagaimana? Ya, kalau untuk di rutan kita sudah mendata ada 64 pemilih di sana ya. Di rutan kita siapkan satu TPS di sana, di mana KPPS-nya adalah juga petugas dari dalam. Ya, kita tidak membawa orang luar.
Kita sudah siapkan TPS-nya di sana di TPS 45 Kelurahan Karangasem. Kemudian untuk yang sakit memang ada klausul di peraturan KPU maupun undang-undang bahwa kita bisa mendatangi mereka dari 2 orang KPPS ditambah pengawas dan saksi bisa datang ke tempat yang sakit. Hanya ada beberapa pertimbangan di sana. Pertimbangannya adalah terkait dengan jarak tempuh yang sakit. Kemudian saksi maupun pengawas TPS sepakat tidak setuju tidak. Jadi ada beberapa pertimbangan yang memang harus kita ambil di sana. Baik. Ketika ada laporan dari keluarga yang bersangkutan datang kepada KPPS dan menyatakan ini, kami akan sampaikan dulu kepada saksi pasangan calon maupun pengawas TPS. Jika memungkinkan waktunya, dialihkan. Ya kita lanjutkan. Jika memang tidak, ya tentu kita kesepakatan bersama. Misal yang sakit itu kita ketahui bersama, kita singgung tadi juga data geografisnya luar biasa. Kan 2 jam sampai situ kan. Mungkin kita jangkau setengah hari selesai. Sementara mereka dijemput gitu ya, kalau memang dijemput kan di atas jam 12 ke atas. Nah, saya tambahkan sedikit untuk yang di rumah sakit. Nah, itu mungkin kita dapat prioritas ya, kita prioritaskan ke yang di rumah sakit, TPS terdekat yang nanti akan kita kondisikan ketika ada laporan dari petugas rumah sakit ya, bagi pasien yang ingin menggunakan hak pilih. Jadi kita prioritaskan TPS terdekat nanti akan masuk di setelah jam 12 itu. Tentu yang melayani ini juga kita sudah siapkan baju asmat ya, sehingga mereka dilengkapi baju asmat. Betul. Jangan sampai malah kita itu memberikan kenyamanan bagi penyelenggara tentunya ya, dan jangan malah menularkan gitu kan. Jadi Kekhawatiran dari masyarakat kalau kita tidak menggunakan alat APD yang baik. Bodes, sosialisasi selesai sampai dengan tanggal 5? Sampai dengan hari H kita masih melakukan sosialisasi pastinya ya. Kalau kampanye? Kampanye tanggal 5. Tanggal 5. Ya. Berarti sesudah itu ada masa tenang 3 hari. Apa yang harus dilakukan di masa tenang? Nah, di masa tenang ini kami menghimbau ya kepada pasangan calon untuk menurunkan segala atribut kampanyenya, dan juga tidak melakukan kampanye dimanapun gitu ya, baik di media sosial, kampanye langsung. Mari kita buat di sini benar-benar masyarakat itu jernih pikirannya ya untuk menentukan pilihannya nanti di tanggal 9 Desember 2020. Kami harapkan semua pihak terutama pasangan calon untuk mematuhi aturan main ini gitu. Karena kebetulan di masa tenang itu juga kita dropping logistik. Ya, itu juga. KPU tetap bekerja, logistik ini disebar ya. Paslon dan masyarakat tenang lah. Tenang ini dulu gitu ya. Baik. Nah, sebelum menutup segmen ini sudah terakhir, mungkin dari Pak Ngurah, apa yang ingin disampaikan himbauan boleh sih juga kepada masyarakat terkait ini, kalau nggak salah hampir 80% targetnya loh ya. Ya, 79. 79. Kita apa yang disampaikan kepada masyarakat Karangasem tinggi, supaya datang tanggal 9 lakukan hak pilihnya yang sudah dilindungi oleh undang-undang ya. Silakan Pak. Mungkin Bu Desi dulu? Ya. Boleh, silakan. Ya, jadi bagi seluruh masyarakat Karangasem, ya kita memiliki hak untuk memilih gitu ya. Hak pilih, mari kita gunakan hak pilih ini agar pemimpin yang nanti kita pilih, mereka juga memiliki kewajiban untuk memikirkan kita, masyarakat yang sudah memilih mereka gitu. Nah, pada tanggal 9 Desember jangan lupa datang ke TPS, gunakan hak pilih karena kita sudah siapkan protokol kesehatan, jadi masyarakat tidak perlu takut di boleh. Ya. Sesuai dengan tagline kita di KPU Kabupaten Karangasem. Jadi
Mbak Desi Natalia, sukses. Mudah-mudahan tugas KPU kita pastikan independensi jalan, profesional, dan masyarakat tidak usah ragu, KPU sebagai penyelenggara bertanggung jawab penuh dari awal sampai dengan proses akhir. Untuk penyelenggaraan KPU ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, dan akhirnya dipilih dan ditentukan oleh masyarakat Karangasem siapa yang nanti akan memimpin pembangunan 5 tahun ke depan. Bukan hak pilih Anda memilih pemimpin, bupati dan wakil bupati yang akan memimpin pembangunan Karangasem 5 tahun ke depan. Ini penting karena masyarakatlah yang memilih, masyarakat tentunya juga nanti akan mengawal dari pembangunan di Karangasem. Terima kasih atas kebersamaan Anda, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, kita sama-sama melawan COVID-19. Salam sehat dari saya Bambang Kalitus. Kita jumpa lagi dalam Sapa Redaksi On Location untuk episode-episode yang lainnya. Matur suwun.